Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Aldi, biasa dipanggil Noval, dengan NIM 21073045. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Departemen Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan dan sedikit mempraktekkan cara perawatan berkala pada mobil Kijang Kapsul ini. Perawatan selanjutnya kita melakukan perawatan pada mesin di kap mobil Kijang 7K ini. Untuk pertama kita lihat kondisi air radiator terlebih dahulu. Untuk kondisi air radiator masih banyak dan masih bagus, masih bersih. Tetapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan air coolant yang khusus untuk radiator agar tidak terjadi karatan pada tubuh radiator dan pada bagian dalam radiator. Kemudian kita tutup kembali. Kemudian kita cek pada bagian tabung radiatornya masih banyak dan tidak perlu diisi kembali. Kemudian kita lihat selang radiator masih bagus dan tidak terjadi kebocoran. Kemudian langkah selanjutnya kita cek pada tali kipas. Untuk tali kipas kondisinya sepertinya sudah harus diganti karena sudah tipis dan terlihat keretakan sedikit. Untuk selanjutnya kita lihat pada air washer. Untuk kondisi air washer sudah kering dan harus kita isi kembali. Kemudian kita lihat pada minyak power steering. Untuk kondisi minyak power steering kita lap terlebih dahulu. Lalu kita cek volume power steering. Untuk volume power steering itu masih kondisi standar, dan untuk kondisi olinya masih bagus. Kemudian kita cek pada oli mesin, kita lap dulu. Untuk volume oli mesin masih banyak dan untuk kondisi olinya sudah mulai berkurang dan harus diganti karena warnanya sudah mulai berubah. Untuk selanjutnya yaitu bagian selang pada sistem pendingin. Untuk selangnya masih bagus dan tidak terjadi keretakan. Baiklah, langkah selanjutnya kita lihat pada bagian saringan udara. Untuk saringan udara ini keadaannya masih bagus dan masih layak digunakan karena masih bersih. Baiklah, untuk selanjutnya kita lakukan pengecekan pada kondisi baterai dengan menggunakan multimeter digital, multitester. Untuk standar tegangan baterai ini yaitu 12 volt dalam kondisi mati. Dan kita lihat hasilnya yaitu 12,09 volt. Berarti aki ini masih layak digunakan dan masih dalam kondisi baik. Baiklah, untuk selanjutnya kita melakukan pengecekan pada celak katup. Kita buka terlebih dahulu saringan udaranya. Lalu kita letakkan pada tempat yang aman. Kemudian kita buka tutup silindernya. Karena baut ini sudah dibuka, maka kita langsung membuka saja tutup silindernya. Baiklah, untuk pengecekan celak katup ini yaitu untuk langkah awalnya kita tekan terlebih dahulu untuk mencari celak katup in dan X. Untuk bagian katup in
standar celahnya yaitu 0,20 mm, dan untuk katup X standarnya yaitu 0,25. Lalu kita lakukan pada pada in. Untuk celah bagian in-nya masih kasat dan masih bagus. Baiklah, untuk selanjutnya kita lakukan pengecekan pada kabel tegangan tinggi dan bagian dalam distributor. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu kabel tegangan tinggi tersebut. Lalu kita buka tutup distributor. Kemudian kita buka rotornya. Ya dari sisi mana bagusnya? Karena busi sudah dalam keadaan terbuka, maka langsung kita buka saja. Gimana nih? Kemudian kita cek pada bagian tutup distributor, jika ada terjadi penggaraman di dalam tutup distributor tersebut, maka kita bersihkan. Jika tidak, maka masih layak digunakan. Kemudian kita cek pada kabel tegangan tinggi dengan menggunakan multitester. Untuk pengecekan kabel tegangan tinggi, kita lihat apakah masih ada tahanan atau tidak. Dan di sini terlihat masih ada tahanan. Untuk pengecekan selanjutnya, kita cek pada bagian rotor, yaitu pada bagian isi besinya apakah masih layak digunakan. Dan saya lihat secara visual untuk rotornya masih layak digunakan dan masih bersih. Kemudian kita lakukan untuk celah busi. Untuk standar celah busi itu 0,40. Dan bagian celah busi di sini untuk celahnya masih kasar dan masih layak digunakan. Dan ini juga masih sama. Dan ini masih layak digunakan. Kemudian kita lakukan pengecekan pada celah platina. Untuk standar celah platina yaitu 0,45 dan kita letakkan pada ujung bagian yang tertinggi. Untuk celah platina tersebut masih kasat dan masih layak digunakan. Kita melakukan perawatan pada rem dan pedal parkir. Untuk secara kita lihat, untuk pedal rem secara visual masih dalam, untuk ketinggiannya masih dalam keadaan bagus, dan untuk ketinggian pada pedal kopling masih dalam keadaan bagus juga. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada rem parkir. Pertama-tama kita tekan dahulu rem parkirnya. Lalu untuk pengecekan rem parkir ini untuk maksimalnya yaitu 6 klik. Jika melebihi dari 6 klik, maka pedal rem parkir ini harus dilakukan penyetelan atau perbaikan. Kemudian kita tes.
dan terdapat 6 klik bahwa kesimpulannya rem parkir ini masih layak digunakan. Baiklah, karena pedal sudah kita cek dan masih dalam keadaan bagus, selanjutnya kita melakukan perawatan pada selanjutnya. Di sini saya akan melakukan perawatan mengenai tentang sistem rem. Sebelumnya baut ini sudah dilonggarkan sebelum mobil ini sudah didongkrak. Jadi langsung saja kita buka baut roda ini menggunakan kunci roda. Kapan? Untuk membukanya kita harus dengan cara menyilang. Kita buka rodanya. Di sini terdapat komponen yang pertama yaitu ada piringan cakram, ada kaliper, ada kampas rem, dan ada piston kaliper. Untuk perawatan pada sistem rem ini, pertama kita cek ketebalan piringan cakram. Untuk ketebalan piringan cakram ini kelihatannya masih bagus dan masih layak digunakan. Dan untuk kolengan piringan cakram, karena tidak ada alatnya, kita lanjut ke bagian ketebalan kampas rem. Untuk mengecek ketebalan kampas rem, kita buka baut pada pen kaliper tersebut yang ada di belakang bawah ini. Kemudian kita buka kaliper. Dan kita buka kampas. Ini adalah kampas rem cakram bagian depan. Untuk standar ketebalan kampas rem ini itu 12 mm. Dan setelah kita lihat secara nyata, secara langsung, bahwa kampas rem ini masih layak digunakan. Lalu kita pasang kembali. Kita pasang pada kaliper tersebut. Sebelumnya kita cek seal piston yang ada pada kaliper. Untuk sealnya masih bagus. Kemudian kita cek pada selang fleksibel tersebut. Setelah saya lihat, selang fleksibel masih dalam keadaan bagus dan tidak terjadi kebocoran. Kemudian kita pasang baut pen kaliper kembali.
Lalu untuk Amin. Kita kuatkan bautnya, lalu kita pasang roda kembali. Lalu kita pasang baut roda dengan cara menyilang. Baiklah, hanya itu perawatan mengenai tentang sistem rem yang dapat saya jelaskan. Kita lanjut ke perawatan selanjutnya.